Bayangkan sebuah dunia yang terbelah. Di utara, daratan Eropa sedang merintih di bawah kegelapan abad pertengahan. Rakyatnya tertindas oleh sistem feodal yang mencekik dan tiran yang haus kekuasaan. Di selatan, di sepanjang pesisir Afrika Utara, sebuah fajar baru sedang menyingsing. Sebuah peradaban besar bernama Islam tengah bergerak maju, membawa hukum yang adil dan semangat pembebasan. Di tengah pertemuan dua dunia inilah, muncul seorang pria yang namanya akan terukir abadi di sebuah gunung karang yang menjulang tinggi hingga hari ini. Namanya adalah Tariq bin Ziyad. Tapi, siapa sebenarnya dia? Mengapa seorang mantan budak bisa memimpin ribuan prajurit untuk menantang kekaisaran besar? Hari ini, kita tidak hanya akan membahas angka dan tahun, tapi kita akan membedah jiwa, ambisi, dan iman yang menggerakkan sejarah. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke narasi luar biasa ini, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan mendukung channel ini, kamu ikut membantu melestarikan kisah-kisah hebat dari sejarah peradaban manusia agar tidak hilang ditelan zaman. Mari kita mulai. Kisah kita dimulai sekitar tahun 50 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi. Di wilayah yang kini kita kenal sebagai Maghrib, Maroko dan sekitarnya, tanahnya gersang namun menyimpan semangat yang tak terpadamkan. Wilayah ini dihuni oleh suku Berber, kaum pejuang yang dikenal karena ketangguhan fisik dan kesetiaan mereka pada tanah air. Tariq bin Ziyad diyakini lahir dari rahim suku Berber ini. Meskipun ada beberapa sejarawan yang mencoba melacak silsilahnya ke tanah Arab, Persia, atau Yaman, mayoritas rujukan terpercaya, seperti catatan Ibnu Khaldun, menegaskan bahwa Tariq adalah seorang putra asli Berber dari klan Nafza. Hal ini sangat krusial, kawan-kawan. Mengapa? Karena ini membuktikan bahwa Islam tidak datang untuk menjajah, melainkan untuk merangkul penduduk lokal, hingga mereka menjadi garda terdepan dalam menyebarkan cahaya tersebut. Dari budak menjadi panglima, Tariq bin Ziyad muda bukanlah seorang pangeran. Dalam beberapa catatan, disebutkan bahwa ia pernah menjadi tawanan atau maula, orang yang dibebaskan dari Musa bin Nusyair, sang gubernur perkasa di Afrika Utara di bawah kekhalifahan Umayyah. Namun, di bawah panji Islam, status sosial adalah debu. Yang dihargai adalah kompetensi, kejujuran, dan keberanian. Musa bin Nusyair, seorang ahli strategi ulung, melihat sesuatu dalam diri Tariq yang tidak dimiliki orang lain. Karisma yang tenang namun mematikan. Tariq bukan orang yang banyak bicara. Ia adalah tipe pemimpin yang memimpin dari depan, yang debu di sepatunya lebih banyak daripada debu di singgasananya. Musa kemudian memberikan tanggung jawab besar kepada Tariq. Ia tidak hanya dibebaskan, tapi diangkat menjadi letnan kepercayaan Musa. Puncaknya, Tariq diberi mandat untuk memimpin wilayah Tangier, sebuah kota pelabuhan strategis yang menghadap langsung ke Selat Gibraltar. Di sana, Tariq menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membina hubungan dengan suku-suku Berber lokal, mengislamkan mereka bukan dengan pedang, tapi dengan keteladanan. Hasilnya, ia berhasil membentuk pasukan elit yang terdiri dari 7.000 ksatria Berber yang siap mati demi visi yang dibawa Tariq. Dunia di seberang lautan. Selama menjabat di Tangier, Tariq sering berdiri di tepi pantai, menatap ke arah utara. Dari kejauhan, di hari yang cerah, ia bisa melihat bayangan daratan Eropa, semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal saat ini. Saat itu, Iberia dikuasai oleh bangsa Visigoth, sebuah bangsa Jermanik yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Namun, laporan-laporan yang sampai ke telinga Tariq sangatlah memprihatinkan. Kerajaan Visigoth sedang membusuk dari dalam. Rakyat jelata diperas pajaknya, kaum Yahudi dikejar-kejar dan dibantai, dan para bangsawan saling tikam demi takhta. Di seberang laut yang sempit itu, ada jeritan minta tolong yang tak terdengar secara langsung, namun terasa melalui gelombang laut. Tariq tahu, menyeberangi selat itu bukan sekadar soal menaklukkan tanah baru. Itu adalah soal menyebarkan keadilan di tempat di mana keadilan telah lama mati. Namun, ia tidak gegabah. Sebagai seorang militer sejati, ia tahu bahwa menyerang daratan Eropa tanpa dukungan logistik dan izin dari pusat adalah tindakan bunuh diri. Pada suatu malam di Kairouan, pusat pemerintahan di Afrika Utara, Tariq duduk bersama mentornya, Musa bin Nusyair. Mereka membahas tentang masa depan Afrika Utara yang sudah stabil. Namun, mata Tariq tetap tertuju pada Cakrawala Utara. "Wahai Amir," mungkin begitu Tariq berkata, "tanah di seberang sana sedang dalam kegelapan. Rakyatnya tertindas dan para pemimpinnya sibuk bersenang-senang di atas penderitaan rakyat." Musa bin Nusyair yang juga seorang visioner merenung.
Ia tahu bahwa ekspedisi ke Eropa adalah langkah yang sangat berisiko. Lautan adalah penghalang yang besar bagi pasukan Muslim yang lebih terbiasa berperang di gurun pasir. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri. Tak lama setelah diskusi-diskusi internal ini, sebuah utusan rahasia datang dari Ceuta, sebuah pos terdepan di Afrika yang masih dikuasai oleh seorang gubernur bernama Julian. Inilah momen yang mengubah segalanya. Kedatangan utusan ini membawa pesan pengkhianatan, dendam, dan sebuah undangan yang tak mungkin ditolak. Undangan untuk menyeberang dan meruntuhkan kekuasaan Raja Roderick. Tariq bin Ziyad kini berada di ambang sejarah. Di tangannya ada tanggung jawab atas ribuan nyawa. Di hatinya ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia bukan lagi sekadar anak suku Berber yang tak dikenal. Ia adalah pedang yang sedang diasah oleh takdir untuk menebas tirani di Eropa. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimana Tariq menghadapi keraguan para prajuritnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Gubernur Julian, seorang Kristen, justru meminta bantuan kepada pasukan Muslim? Tahun 710 Masehi menjadi saksi dari ketegangan yang memuncak di semenanjung Iberia. Di atas takhta kerajaan Visigoth, duduk seorang pria bernama Roderick, atau dikenal sebagai Rodrigo dalam literatur Spanyol. Roderick bukanlah pewaris sah takhta. Ia merebut kekuasaan melalui kudeta berdarah setelah wafatnya Raja Witiza. Langkahnya ini membelah kerajaan menjadi dua faksi yang saling membenci. Mereka yang setia pada keturunan Witiza dan mereka yang terpaksa tunduk pada pedang Roderick. Namun, kejatuhan sebuah kerajaan besar seringkali tidak dimulai dari serangan musuh luar, melainkan dari pembusukan moral di dalamnya. Dan disinilah sosok misterius bernama Count Julian, Gubernur Ceuta, memainkan peran kunci. Ceuta adalah satu-satunya wilayah di ujung Afrika Utara yang belum jatuh ke tangan kaum muslimin. Julian, sebagai penguasanya, adalah sekutu atau bawahan dari kerajaan Visigoth. Secara tradisi, para bangsawan Visigoth akan mengirimkan anak-anak mereka ke istana di Toledo, ibu kota Spanyol saat itu, untuk dididik. Julian mengirimkan putrinya yang cantik jelita, Florinda la Cava. Namun, menurut catatan sejarah dan tradisi lisan yang kuat, seperti yang dicatat oleh sejarawan Al-Maqqari, Raja Roderick justru mengkhianati kepercayaan Julian. Ia melecehkan Florinda. Ketika kabar ini sampai ke telinga Julian, amarahnya meluap melampaui batas. Ia bersumpah akan meruntuhkan takhta Roderick meski harus bekerja sama dengan musuh di seberang selat. Julian mendatangi Tariq bin Ziyad di Tangier. Ini adalah pertemuan yang sangat aneh dalam sejarah. Seorang penguasa Kristen meminta bantuan kepada jenderal Muslim untuk menyerang wilayah Kristen lainnya. Julian berkata kepada Tariq, "Aku akan memberimu kunci menuju Spanyol. Pasukanmu akan kubantu menyeberang dengan kapal-kapalku." Uji coba dan kehati-hatian Musa bin Nusyair. Tariq tidak langsung mengiyakan. Ia adalah pemimpin yang cerdas. Apakah ini jebakan? Mengapa Julian begitu mudah menyerahkan tanah airnya? Tariq segera mengirim pesan kepada atasannya, Musa bin Nusyair di Kairouan. Musa bin Nusyair, yang sangat waspada terhadap bahaya lautan, mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus untuk meminta izin. Jawaban Khalifah sangat hati-hati. "Ujilah tanah itu dengan ekspedisi kecil. Jangan biarkan kaum muslimin terjebak dalam bahaya lautan yang ganas." Maka, pada Juli 710 M, Tariq mengirimkan sebuah ekspedisi pengintai kecil di bawah komando Tarif bin Malik. Dengan bantuan 4 kapal yang disediakan Julian, Tarif mendarat di sebuah tempat yang sekarang disebut Tarifa. Hasilnya mengejutkan. Wilayah pesisir itu praktis tanpa penjagaan karena Roderick sedang sibuk memadamkan pemberontakan suku Bask di utara jauh. Tarif kembali dengan rampasan perang yang melimpah dan kabar bahwa Spanyol adalah buah matang yang siap dipetik. Melihat keberhasilan Tarif, Tariq bin Ziyad mulai menyusun rencana besar. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan sejarah. Diplomasi Tariq dengan faksi-faksi internal Spanyol. Julian bukan satu-satunya yang benci pada Roderick. Keluarga mendiang Raja Witiza yang merasa hak mereka dirampas juga menjalin kontak rahasia. Tariq menjanjikan satu hal yang tidak bisa diberikan oleh Roderick, keadilan dan toleransi. Bagi komunitas Yahudi di Spanyol yang saat itu sedang diburu dan dipaksa berpindah agama oleh hukum Visigoth, kedatangan pasukan Tariq dilihat sebagai fajar pembebasan. Mereka setuju untuk menjadi mata-mata di dalam kota-kota besar untuk membantu pergerakan Tariq nantinya.
Sepanjang akhir tahun 710 hingga awal 711 pelabuhan di Tangier dan Ceuta menjadi sangat sibuk. Tariq bin Ziyad mengumpulkan 7.000 prajurit pilihan. Mayoritas adalah orang-orang Berber yang baru masuk Islam, namun memiliki semangat yang membara. Mereka adalah kesatria padang pasir yang kini harus belajar mencintai asinnya air laut. Tariq melakukan pelatihan intensif. Ia menanamkan visi bahwa penaklukan ini bukan untuk emas, bukan untuk tanah, tapi untuk meninggikan kalimat Tuhan di tanah yang sedang merintih. Ia membangun ikatan batin dengan prajuritnya. Ia mengenal nama-nama komandannya, ia makan di piring yang sama dengan mereka, dan ia memastikan bahwa setiap orang tahu perjalanan ini mungkin adalah perjalanan satu arah. Julian menyediakan kapal-kapal dagang yang biasa berlalu lalang di selat agar pergerakan pasukan tidak mencurigakan. Mereka menyeberang sedikit demi sedikit di bawah kegelapan malam menuju sebuah gunung karang besar yang menjulang di seberang. April 711 Masehi, musim semi baru saja dimulai. Tariq bin Ziyad melangkah naik ke salah satu kapal Julian. Ia menatap ke belakang, ke tanah Afrika yang telah memberinya kehidupan, lalu menatap ke depan, ke arah gumpalan kabut yang menutupi daratan Eropa. Ada sebuah riwayat menarik, meski sebagian sejarawan menganggapnya sebagai mimpi simbolis, bahwa selama penyeberangan, Tariq tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang memberikan kabar gembira tentang kemenangan. Hal ini membakar semangat Tariq. Ketika ia terbangun, ia merasa bahwa tugas ini adalah sebuah amanah suci yang tidak boleh gagal. Kaki Tariq akhirnya menginjakkan kaki di sebuah tanjung berbatu. Tempat itu kemudian dinamakan Jabal Tariq, Gunung Tariq, yang di lidah orang Eropa kemudian berubah menjadi Gibraltar. Penyeberangan telah selesai. 7.000 orang kini berdiri di tanah asing. Namun, di utara, Raja Roderick telah mendengar kabar pendaratan ini. Ia sedang bergerak turun dengan 100.000 pasukan yang haus darah. Tariq terjepit di antara gunung dan lautan. Disinilah sebuah keputusan legendaris yang akan diperdebatkan selama 1000 tahun akan diambil. Bulan Rajab tahun 92 Hijriah, kabut tipis menyelimuti perairan yang memisahkan Afrika dan Eropa. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, gelombang demi gelombang pasukan Muslim menyeberang menggunakan kapal-kapal yang disediakan oleh Julian. Pendaratan dilakukan secara bertahap untuk menjaga kerahasiaan. Ketika Tariq akhirnya menapakkan kakinya di tanah berbatu Jabal Tariq, Gibraltar, ia menyadari satu kenyataan pahit. Jumlah pasukannya hanya sekitar 7.000 hingga 12.000 orang setelah mendapat tambahan pasukan dari Musa bin Nusyair. Sementara itu, laporan intelijen menyebutkan bahwa Raja Roderick sedang bergerak dari utara dengan kekuatan penuh, sebuah lautan baja yang terdiri dari hampir 100.000 prajurit. Disinilah lahir sebuah peristiwa yang paling ikonik dalam sejarah militer dunia. Sejarah mencatat bahwa setelah seluruh pasukan mendarat, Tariq bin Ziyad memerintahkan satu hal yang mengejutkan, bakar semua kapal. Para prajurit tertegun, kapal-kapal itu adalah satu-satunya sarana untuk pulang. Melihat keraguan di mata anak buahnya, Tariq berdiri di hadapan mereka dengan api yang berkobar di belakangnya dan memberikan pidato yang akan terus dikutip oleh para panglima perang selama berabad-abad. Wahai saudara-saudaraku, kemana kalian akan lari? Laut ada di belakang kalian dan musuh ada di depan kalian. Demi Allah, tidak ada yang kalian miliki sekarang kecuali kejujuran dan kesabaran. Ingatlah, aku tidak meminta kalian melakukan sesuatu yang aku sendiri tidak melakukannya. Jika kalian mati, aku pun mati bersama kalian. Secara historis, para peneliti masih memperdebatkan apakah kapal-kapal itu benar-benar dibakar atau ini adalah metafora untuk menghilangkan keinginan untuk mundur. Namun, pesan yang disampaikan sangat jelas, kemenangan atau syahid. Tidak ada opsi untuk kalah dan pulang. Dengan membakar jembatan di belakang mereka, Tariq mengubah mentalitas pasukannya dari ekspedisi penyerangan menjadi perjuangan hidup mati. Tariq tidak langsung menyerang. Ia adalah seorang ahli taktik yang dingin. Ia menguasai wilayah Algeciras terlebih dahulu untuk dijadikan basis pertahanan dan gudang logistik. Ia memanfaatkan geografi wilayah tersebut yang berbukit dan berlembah untuk menutupi fakta bahwa jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk tetap disiplin tinggi. Tidak ada penjarahan, tidak ada pengrusakan gereja, dan tidak ada gangguan terhadap penduduk sipil. Strategi ini sangat cerdas. Penduduk lokal yang awalnya ketakutan mulai melihat bahwa penyerbu ini justru lebih tertib dan adil daripada tentara Roderick yang sering bertindak semena-mena.
Sambil menunggu pergerakan Roderick, Tariq mengaktifkan jaringan orang dalam. Seperti yang kita bahas di bagian sebelumnya, banyak bangsawan Visigoth yang membenci Roderick. Melalui perantara Julian, Tariq mendapatkan peta jalan, lokasi sumber air, dan informasi mengenai kelemahan formasi tempur Visigoth. Salah satu informasi paling krusial adalah bahwa pasukan Roderick tidak sepenuhnya setia. Sayap kanan dan kiri pasukan Roderick dipimpin oleh putra-putra mendiang Raja Witiza. Mereka punya rencana rahasia. Di tengah pertempuran nanti, mereka akan membelot atau mundur untuk membiarkan Roderick hancur. Tariq mengetahui hal ini dan menyusun strategi untuk memancing Roderick ke medan laga yang sempit, di mana keunggulan jumlah pasukan Roderick justru akan menjadi bumerang. Saat pasukan Muslim bergerak ke arah utara menuju lembah Sungai Guadalete, mereka mulai melihat debu yang membubung tinggi dari kejauhan. Itu adalah pasukan Roderick. Roderick datang dengan kemegahan yang luar biasa. Ia duduk di atas kereta perang yang ditarik oleh 2 ekor keledai putih, mengenakan mahkota bertahtakan permata dan payung sutra kuning menaunginya. Kontras dengan itu, Tariq bin Ziyad berada di atas kudanya, mengenakan baju zirah sederhana, menyatu dengan prajuritnya. Tariq melihat kemegahan musuhnya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pandangan seorang pemburu yang melihat mangsa yang terlalu berat dengan beban hiasannya sendiri. Pasukan Muslim berkemah di sebuah dataran tinggi yang strategis. Di malam sebelum pertempuran, suasana di perkemahan Tariq dipenuhi dengan suara lantunan ayat suci dan doa. Mereka tahu, esok hari adalah hari yang akan mengubah peta dunia. Jika mereka gagal, Islam mungkin akan terhapus dari memori Eropa sebelum sempat berkembang. Namun jika mereka menang, pintu menuju peradaban baru akan terbuka lebar. Tariq berkeliling dari satu tenda ke tenda lainnya. Ia tidak berbicara sebagai jenderal kepada bawahan, tapi sebagai saudara. Ia mengingatkan mereka tentang janji keadilan. Ia memastikan moral pasukan Berbernya yang baru memeluk Islam tetap kokoh. Ia tahu bahwa dalam perang seperti ini, mentalitas adalah 90% dari kemenangan. Esok, kata Tariq, kalian bukan sedang bertempur untukku, kalian bertempur untuk Allah dan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu di tanah ini. Fajar pun menyingsing di pinggir sungai Guadalete. Jenderang perang Visigoth mulai bertalu, suaranya memecah kesunyian lembah. Pasukan berkuda berat Roderick mulai bersiap melakukan hantaman pertama. Tariq bin Ziyad menghunus pedangnya, menatap tajam ke arah barisan musuh yang tak berujung dan bersiap melepaskan badai yang akan meruntuhkan sebuah kerajaan tua. Inilah puncak dari segala persiapan, sebuah momen di mana baja bertemu baja dan iman diuji oleh lautan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Juli 711 Masehi, matahari musim panas membakar lembah di sekitar sungai Guadalete, Wadi Laka. Di satu sisi, berdiri 12.000 pasukan Muslim yang terdiri dari ksatria Berber yang tangguh dan kavaleri Arab yang lincah. Di sisi lain, menutupi seluruh cakrawala adalah 100.000 pasukan Visigoth di bawah komando langsung Raja Roderick. Perbandingan jumlah ini hampir 1:10. Secara logika militer saat itu, Tariq sedang memimpin pasukannya menuju pembantaian. Hari pertama, pertempuran dimulai dengan serangan kavaleri berat Visigoth. Mereka adalah tank pada zamannya, prajurit dengan baju zirah lengkap di atas kuda-kuda besar. Namun, Tariq telah mengatur pasukannya dalam formasi yang sangat rapat di dataran yang sedikit meninggi. Ketika kavaleri Roderick menerjang, mereka disambut oleh hujan anak panah dan tembok tombak yang kokoh. Tariq menggunakan taktik pukul dan lari, kar wafar. Pasukan ringannya maju memberikan kerusakan, lalu mundur dengan cepat ke balik barisan infanteri yang solid. Hari pertama berakhir dengan hasil imbang, namun mental pasukan Visigoth mulai goyah karena mereka gagal menghancurkan musuh yang jauh lebih kecil dalam sekali hantaman. Selama malam-malam di sela pertempuran yang berlangsung selama 8 hari ini, Tariq terus memompa semangat pasukannya. Ia tahu bahwa Roderick adalah pemimpin yang arogan. Roderick memimpin dari atas kereta perang yang mewah, dikelilingi oleh pengawal elit yang lebih mirip perhiasan daripada prajurit. Tariq berpesan kepada pasukannya, target kita bukan prajuritnya, tapi kepalanya. Jika kita bisa menjatuhkan Roderick, maka tubuh kerajaan ini akan lunglai dengan sendirinya. Memasuki hari kelima dan keenam, kelelahan mulai melanda kedua belah pihak. Namun, di perkemahan Visigoth, keretakan mulai muncul. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya melalui koordinasi dengan Count Julian, faksi-faksi yang setia kepada keluarga mendiang Raja Witiza mulai melakukan manuver. Pada hari ketujuh,
Di tengah panas yang menyengat, sayap kanan dan kiri pasukan Roderick yang dipimpin oleh saudara-saudara Witiza tiba-tiba menarik diri dari medan perang. Mereka tidak ingin mati demi seorang perampas takhta seperti Roderick. Tiba-tiba, pusat pasukan Roderick terbuka lebar dan rentan. Melihat celah emas ini, Tariq bin Ziyad berteriak, "Serbu!" Ia sendiri memacu kudanya di barisan paling depan. Ini adalah momen heroik di mana sang jenderal mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pasukan berkuda Muslim menerjang seperti badai gurun, menembus sisa-sisa pengawal elit Roderick. Kekacauan pecah. Roderick, yang terbiasa dengan kemewahan, tidak sanggup menghadapi keganasan serangan mendadak ini. Dalam kepanikan, ia mencoba melarikan diri dengan menyeberangi sungai. Namun, arus sungai yang deras dan beratnya baju zirah emas yang ia kenakan justru menjadi kutukan. Roderick menghilang di dalam aliran sungai Guadalete. Sejarah tidak pernah menemukan tubuhnya. Yang ditemukan di pinggir sungai hanyalah kudanya yang putih dan sepatu emasnya yang bertahtakan permata. Tanpa raja, 100.000 pasukan Visigoth tercerai-berai. Mereka lari ketakutan, dikejar oleh bayang-bayang kekalahan mereka sendiri. Kemenangan di Guadalete bukan sekadar keberuntungan. Ada 3 faktor utama. Mobilitas, pasukan Tariq menggunakan kavaleri ringan yang sangat cepat, sementara pasukan Visigoth terbebani oleh zirah berat dan taktik kaku. Moral, pasukan Muslim bertempur untuk ideologi dan pembebasan, sedangkan pasukan Visigoth bertempur karena paksaan dari raja yang tidak mereka cintai. Intelijen, kerjasama Tariq dengan faksi anti-Roderick, termasuk komunitas Yahudi yang memberikan informasi rute logistik, sangat menentukan hasil akhir. Pasca pertempuran, jalan menuju Toledo. Setelah kemenangan besar ini, para komandan Tariq menyarankan agar mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengumpulkan rampasan perang. Namun, Tariq memiliki pandangan berbeda. Ia tahu bahwa jika ia memberi waktu bagi musuh untuk bernapas, mereka akan mengumpulkan kekuatan baru di ibu kota. "Kita tidak datang untuk emas," tegas Tariq. "Kita datang untuk membuka jalan bagi cahaya." Tanpa menunggu perintah lebih lanjut dari Musa bin Nusyair, Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok kecil. Ia memerintahkan mereka untuk bergerak secepat kilat menuju kota-kota utama, Cordoba, Malaga, dan Granada. Ia sendiri memimpin pasukan utama menuju jantung kerajaan, ibu kota Toledo. Kemenangan di Guadalete telah meruntuhkan tulang punggung militer Visigoth. Kota demi kota membuka pintu gerbang mereka dengan sukarela. Penduduk setempat yang selama ini tertindas menyambut pasukan Tariq sebagai pembebas, bukan penakluk. Ini adalah awal dari transformasi besar-besaran yang akan menjadikan Iberia sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Kemenangan di Sungai Guadalete bukan hanya akhir dari Raja Roderick, tetapi juga runtuhnya dinding ketakutan di seluruh semenanjung Iberia. Tariq bin Ziyad, dengan visi strategisnya yang tajam, menyadari bahwa ia tidak boleh memberikan waktu bagi para bangsawan Visigoth untuk berkonsolidasi. Ia harus bergerak secepat kilat, memanfaatkan momentum psikologis di mana nama Tariq sudah cukup untuk membuat gerbang kota terbuka lebar. Tariq membagi pasukannya yang kini sudah sangat percaya diri. Ia mengirim Mughith ar-Rumi menuju Cordoba dengan hanya 700 kavaleri. Bagaimana mungkin 700 orang bisa mengambil alih kota sebesar Cordoba? Mughith menggunakan taktik intelijen. Ia menemukan celah di tembok kota melalui informasi penduduk lokal yang tertindas, memanjatnya di tengah malam, dan merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah yang berarti. Sementara itu, pasukan lain bergerak ke arah Malaga dan Granada. Di setiap kota, fenomena yang sama terjadi. Komunitas Yahudi dan rakyat jelata yang selama ini diperlakukan sebagai warga kelas 2 di bawah Visigoth, justru membantu pasukan Muslim. Mereka bertindak sebagai penunjuk jalan dan penjaga kota setelah tentara Muslim melewatinya. Ini adalah bukti autentik bahwa penaklukan ini adalah sebuah pembebasan sosial. Tariq sendiri memimpin pasukan utama menuju Toledo, ibu kota legendaris Visigoth yang terletak di atas bukit batu yang dikelilingi sungai. Kota ini secara alami adalah benteng yang mustahil ditembus. Namun, moral para bangsawan di sana sudah hancur. Ketika Tariq tiba, para elit Visigoth telah melarikan diri ke pegunungan di utara. Tariq memasuki Toledo bukan sebagai penghancur. Ia tidak membakar perpustakaan, ia tidak menjarah gereja. Sebaliknya, ia menjamin keamanan nyawa dan harta bagi siapapun yang tidak mengangkat senjata. Di Toledo, Tariq menemukan harta karun yang luar biasa, termasuk meja Sulaiman yang legendaris. Namun,
Yang paling berharga bagi Tariq bukanlah emas, melainkan stabilitas yang berhasil ia ciptakan dalam waktu singkat. Kabar kesuksesan Tariq yang luar biasa sampai ke telinga Musa bin Nusyair di Afrika Utara. Musa merasa bangga, namun sebagai seorang gubernur jenderal, ia juga merasa khawatir. Tariq telah bergerak terlalu jauh melampaui instruksi awal. Ada unsur persaingan dan protokol militer yang terlanggar di sini. Tahun 712 M, Musa bin Nusyair mendarat di Spanyol dengan 18.000 pasukan tambahan yang sebagian besar adalah orang Arab untuk menyeimbangkan pasukan Berber Tariq. Musa mengambil rute yang berbeda, menaklukkan kota-kota seperti Seville dan Merida untuk memastikan seluruh selatan benar-benar di bawah kendali. Pertemuan antara Tariq dan Musa di Talavera adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Islam. Riwayat menyebutkan bahwa Musa, dalam amarahnya karena Tariq bertindak tanpa izin, sempat menegur Tariq dengan keras. Namun Tariq dengan kerendahan hati seorang prajurit berkata, "Segala sesuatu yang aku lakukan adalah demi kemenangan Islam dan perintah Tuhan, bukan untuk kemasyhuranku sendiri." Setelah ketegangan mereda, keduanya bekerja sama untuk menguasai sisa semenanjung hingga mencapai kaki pegunungan Pyrenees, perbatasan dengan Prancis. Di bawah kepemimpinan mereka, sebuah sistem baru lahir, dhimmi. Penduduk Kristen dan Yahudi diberikan kebebasan beragama sepenuhnya. Mereka boleh tetap menggunakan hukum mereka sendiri selama mereka membayar pajak perlindungan, jizyah, yang jumlahnya bahkan lebih kecil daripada pajak yang dipungut oleh raja-raja Visigoth sebelumnya. Efek dominonya luar biasa. Ekonomi yang dulunya macet karena monopoli gereja dan bangsawan kini mulai bergerak. Perdagangan dibuka dan Spanyol mulai berubah menjadi mercusuar peradaban yang paling terang di Eropa. Namun di saat kejayaan berada di depan mata, sebuah surat datang dari jantung kekhalifahan di Damaskus. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil kedua pahlawan ini untuk kembali ke ibu kota. Mengapa? Ada kekhawatiran di pusat kekuasaan bahwa Musa dan Tariq akan membangun kekuatan mandiri yang terlalu besar di Iberia. Atau mungkin, Khalifah ingin mereka memberikan laporan langsung tentang wilayah baru yang sangat luas dan kaya ini. Musa dan Tariq harus membuat keputusan sulit, melanjutkan penaklukan ke jantung Eropa, Prancis, atau mematuhi perintah Khalifah. Sebagai hamba yang taat, mereka memilih untuk pulang, meninggalkan tanah Andalusia yang baru saja mereka bangun dengan darah dan keringat. Tahun 714 Masehi menandai akhir dari pengabdian lapangan Tariq bin Ziyad di tanah Andalusia. Bersama Musa bin Nusyair, ia memulai perjalanan panjang kembali ke Damaskus. Mereka membawa serta harta rampasan yang luar biasa, tawanan perang dari kalangan bangsawan Visigoth, dan yang paling berharga, berita bahwa sebuah benua baru telah terbuka bagi cahaya Islam. Kembali ke Damaskus, ujian kesabaran. Perjalanan pulang ini bukanlah perjalanan kemenangan yang biasa. Setibanya di Damaskus, suasana politik telah berubah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik sedang sakit parah dan tak lama kemudian wafat. Penggantinya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memiliki pandangan yang berbeda terhadap para penakluk Afrika Utara ini. Musa bin Nusyair dan Tariq bin Ziyad menghadapi interogasi dan tekanan politik. Ada kecurigaan, ada persaingan antar faksi di istana, dan ada beban berat dari sebuah kesuksesan yang terlalu besar. Disinilah kualitas karakter Tariq bin Ziyad benar-benar teruji. Jika ia adalah seorang yang haus kekuasaan, ia bisa saja memberontak di Andalusia dengan dukungan pasukan Berbernya yang setia. Namun, Tariq memilih jalan ketaatan. Sejarah mencatat bahwa Tariq bin Ziyad menghabiskan sisa hidupnya jauh dari ingar-bingar istana dan jabatan militer. Ia melepaskan semua atribut kebesarannya dan hidup dalam kesederhanaan di Damaskus hingga wafatnya sekitar tahun 720 Masehi. Ia meninggal bukan sebagai raja atau gubernur kaya raya, melainkan sebagai seorang muslim biasa yang telah menunaikan tugas raksasanya bagi peradaban. Meskipun sosok fisiknya menghilang dari panggung politik, apa yang ditinggalkan Tariq bin Ziyad adalah sebuah warisan yang tak ternilai harganya bagi kemanusiaan. Andalusia, Spanyol Islam, berkembang menjadi pusat peradaban paling maju di dunia selama abad pertengahan. Ketika sisa Eropa masih buta huruf, di Andalusia tumbuh universitas-universitas besar. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat berkembang pesat. La Convivencia atau masa hidup berdampingan secara damai antara Muslim, Kristen, dan Yahudi menjadi standar emas toleransi yang sulit dicari tandingannya pada masa itu.
Istana Alhambra di Granada dan Masjid Raya Cordoba adalah saksi bisu keindahan seni yang bermula dari langkah kaki pertama Tariq di Gibraltar. Mengapa nama Tariq tetap hidup? Nama Tariq bin Ziyad abadi bukan karena jumlah musuh yang ia bunuh, melainkan karena integritasnya. Ia adalah simbol bahwa asal-usul sebagai seorang Berber atau mantan Buddha bukanlah penghalang untuk mencapai puncak pencapaian manusia. Ia mengajarkan bahwa strategi yang brilian harus dibarengi dengan keadilan bagi rakyat yang ditaklukkan. Setiap kali seseorang menyebut Gibraltar, mereka sebenarnya sedang memanggil namanya Jabal Tariq. Gunung itu berdiri tegak sebagai monumen abadi bagi seorang pria yang berani membakar kapalnya demi sebuah keyakinan bahwa masa depan harus lebih baik daripada masa lalu. Kisah Tariq bin Ziyad adalah pengingat bagi kita semua bahwa seringkali dalam hidup kita harus membakar kapal, ketakutan, dan keraguan kita sendiri untuk bisa mencapai daratan kesuksesan yang baru. Ia datang sebagai penakluk, namun ia dikenang sebagai pembebas. Ia pergi dalam kesunyian, namun namanya bergema dalam setiap detak sejarah peradaban modern. Terima kasih telah mengikuti saga epik Tariq bin Ziyad dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk membagikan video tulisan ini kepada teman-temanmu. Mari kita terus menghidupkan sejarah agar kita bisa belajar untuk masa depan yang lebih cerah.